Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong. Di video kali ini kembali seperti biasa saya akan menghadirkan problem catur 3 langkah mat yang tentunya tidak kalah menarik dengan problem. Nah teman-teman, jadi posisi problem caturnya seperti ini ya. Sedikit sekali buah caturnya. Putih ada 3 buah catur dan hitam cuma 1. Untuk buah putih rajanya berada di A5, kemudian menterinya berada di E3, dan satu lagi perwira gajah yaitu berada di A7. Dan untuk hitam yang masih punya kesempatan untuk lari berada di pojok A8. Nah teman-teman, silahkan teman-teman lihat, cermati. Ini hanya sedikit ya, mungkin akan cepat ketebak atau memang tidak tahu ya. Tapi ini sebenarnya setiap langkah problem catur itu rata-rata di luar normal dan tidak disangka-sangka ya arahnya. Itulah uniknya dan seninya problem catur 3 langkah mat yang saya suka, karena semuanya arahnya itu memang sulit ditebak. Dan langkah problem catur itu ya biasanya terutama di 3 langkah mat ya, jadi emang di luar normal gitu ya, di luar langkah-langkah biasa pemain-pemain catur pada umumnya gitu ya. Seperti biasa ya teman-teman, kalau bisa jangan di-skip dulu atau langsung melihat kunci jawabannya. Hitung-hitung mengetes kemampuan catur kita ya, terutama menebak pulse atau teka-teki atau ya problem catur untuk 3 langkah mat. Oke teman-teman, sekarang untuk beberapa saat silahkan tebak kunci jawabannya di problem catur 3 langkah mat ini. Kira-kira apa kunci pertamanya ya, langkah pertamanya? Bagaimana teman-teman, sudah ketebak atau belum? Kira-kira susah atau gampang? Oke, saya mengucapkan selamat kepada yang sudah bisa menebak, berarti Anda hebat dan pintar. Buat yang belum tahu dan belum bisa memecahkan problem catur ini, tidak apa-apa. Sekarang mari kita saksikan sama-sama dan melihat kunci jawabannya. Jadi kuncinya di problem catur ini terletak pada gajah ya, atau langkah pertamanya pada gajah atau luncur bergerak ke B8 dari A7. Apabila gajahnya dimakan, maka langkah kedua adalah raja ke B6. Nah, langkah ketiga ini sangat gampang sekali tentunya ya teman-teman ya, karena raja hitam apabila ke A8 maupun ke C8 tetap akan diskakmat oleh menteri ke E8. Oke, jadi seperti itu ya matinya raja hitam dalam 3 langkah mat di solusi yang pertama ini. Sekarang mari kita saksikan solusi yang kedua. Jadi tetap ya kuncinya adalah, atau langkah pertamanya adalah gajah ke B8. Apabila raja hitam tidak memakan gajah, maka menteri langsung mendekati raja ke B6. Di sini raja hitam hanya mempunyai 2 pilihan untuk kabur ya dari ke A8 ataupun ke B8, dan tetap akan mati disekak oleh menteri ke A7 maupun ke C7. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk kunci jawaban di problem catur 3 langkah mat ini di solusi yang kedua. Nah, sudah selesai teman-teman ya. Sekarang coba kita perhatikan dulu bagaimana kalau seandainya menteri putih terlebih dahulu ke B6. Di sini tentunya akan remis ya teman-teman ya, karena raja hitam yang berada di A8 yang sudah terpojok tidak bisa lari kemana-mana. Nah, jadi itu remis dan salah jawabannya. Kemudian apabila menteri melakukan sekak ke E8 ataupun ke E4, ini salah besar karena gajahnya akan dimakan ya teman-teman. Lalu analisa selanjutnya, apabila gajah terlebih dahulu melangkah ke B6, dan ini pun saya rasa sulit untuk mematikan raja hitam dalam 3 langkah mat, karena raja hitam akan bergerak ke B7 ataupun ke B8, dan selanjutnya apabila menteri di langkah kedua ke C5 ataupun ke E7, ini raja hitam akan lari ke
B8, dan apabila disekak ke C7, Raja Hitam masih bisa lari ke B8 atau bisa saja meloloskan diri ke C6. Dan apabila Menteri melakukan sekak ke C7, maka Raja Hitam akan lolos ke D5 dan akhirnya tidak mati dalam 3 langkah. Walaupun Menteri melakukan sekak ke C5, dan ini juga Raja akan lolos dan tidak mati dalam 3 langkah, karena dia akan bergerak ke D7. Nah, jadi untuk analisa ini tetap Raja Hitam tidak mati ya, karena memang bukan kuncinya. Sekarang satu lagi kita lihat analisanya. Bagaimana kalau Menteri ke E5, kemudian Raja Hitam ke B7, lalu langkah keduanya Gajah ke B6, dan apabila Raja Hitam berbalik lagi ke A8, ini akan mati disekak ke C8. Tapi apabila Raja Hitam larinya ke B8, apabila disekak oleh Menteri ke C7, ini Raja Hitam akan lolos dan tidak mati dalam 3 langkah. Bisa lari ke A8, karena kalau disekak oleh Menteri ke A7 itu artinya 4 langkah. Jadi tidak sah kalau 4 langkah ya, karena ini problem catur 3 langkah mat. Oke teman-teman, saya rasa udah cukup ya untuk analisanya beserta jawabannya. Semoga bisa menghibur, karena memang problem catur ini untuk hiburan sambil asa otak. Oke teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Dan apabila Anda menyukai video-video problem catur saya, silahkan dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport saya dan mensubscribe channel saya. Assalamualaikum.